Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Bikra Zahra Aquila Muntaza bersama rekan saya yang bernama Erli Aziza. Kami akan mempersembahkan hasil diskusi dan penelitian kami masing-masing secara bergantian. Silakan untuk Ananda Erli Aziza. Penggunaan media kotak cerdas berhitung terhadap pengenalan konsep bilangan 1-10 pada anak usia 4-5 tahun. Next, bab 1 latar belakang. PAUD mengajarkan anak konsep-konsep dasar pembelajaran untuk bekal melanjutkan ke jenjang sekolah formal. Konsep-konsep dasar pembelajaran tersebut adalah calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan berhitung merupakan bagian dari pembelajaran matematika yang berperan dalam pengembangan kemampuan kognitif anak. Berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014, diharapkan anak usia dini mampu, khususnya 4-5 tahun, mampu membilang, menyebut urutan bilangan 1-10, anak mampu menunjuk lambang bilangan 1-10, anak mampu meniru lambang bilangan 1-10, dan anak mampu menghubungkan dan memasangkan lambang bilangan benda 1-10. Hasil observasi di TK Islam Jabal Nur menunjukkan bahwa sebagian anak kelompok A masih kesulitan mengenal bilangan 1-10, yaitu membilang, menyebutkan angka, mencocokkan lambang bilangan dengan jumlah benda. Anak juga kurang fokus saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk mengajarkan konsep bilangan 1-10. Maka dari itu, perlu diadakan upaya peningkatan pengenalan konsep bilangan dengan media pembelajaran kotak cerdas berhitung di TK Islam Jabal Nur. Dengan melakukan penelitian yang berjudul Penggunaan Media Kotak Cerdas Berhitung terhadap Pengenalan Konsep Bilangan 1-10 pada anak usia 4-5 tahun. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan berbasis permainan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media kotak cerdas berhitung efektif meningkatkan kemampuan mengenal bilangan dan kemampuan berhitung anak usia dini berdasarkan uraian mengenai pentingnya pengenalan konsep bilangan serta peran media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia 4-5 tahun. Maka, penggunaan media kotak cerdas berhitung relevan untuk membantu meningkatkan kemampuan pengenalan konsep bilangan 1-10. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media kotak cerdas berhitung terhadap kemampuan pengenalan konsep bilangan 1-10 pada anak usia 4-5 tahun. Next. Ruang lingkup dan pembatasan masalah. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah murid TK Jabal Nur kelompok A usia 4-5 tahun. Kedua, media kotak cerdas berhitung menggunakan operasi bilangan sederhana. Rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah apakah ada pengaruh media kotak cerdas berhitung terhadap pengenalan konsep bilangan 1-10 pada anak usia 4-5 tahun. Tujuan penelitian mengetahui adanya pengaruh media kotak cerdas berhitung terhadap pengenalan konsep bilangan 1-10 pada anak usia 4-5 tahun. Selanjutnya, definisi operasional. Media kotak cerdas berhitung adalah permainan yang dapat mengajarkan anak lambang bilangan 1-10. Media ini dibuat dari papan yang dirancang menjadi koper. Di dalamnya terdapat lubang yang ukurannya lebih kecil dari telur plastik, sebanyak 10 biji. Bagian atas terdapat pilihan lambang bilangan 1-10 dan terdapat rak. Yang kedua, kemampuan berhitung adalah membilang atau mengurutkan bilangan
serta terkait dengan banyaknya atau jumlah bilangan guna menumbuh kembangkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelahnya ini adalah gambar dari media kotak cerdas berhitung. Next. Variabel pada penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas atau X adalah media kotak cerdas berhitung. Sedangkan variabel terikatnya yaitu Y, kemampuan pengenalan konsep bilangan 1 sampai 10. Next. Bab 2, landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan adalah pendidikan anak usia dini, kemampuan mengenal konsep bilangan, dan media kotak cerdas berhitung. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah eksperimental one group pretest post-test. Desain. Menurut Sugiono, tahun 2023, one group pretest post-test desain adalah sebuah desain penelitian yang memberikan pretest terlebih dahulu sebelum dilakukan treatment atau perlakuan. Kemudian setelah dilakukan treatment atau perlakuan akan diberikan post-test. Baik, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel total. Sampel total adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Pada penelitian ini, jumlah sampel dengan jumlah populasi yaitu 26 siswa. Metode pengumpulan data yang saya gunakan, tes kinerja, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan software IBM SPSS Statistik versi 20. Berikut adalah rubrik penilaian yang saya gunakan. Patokannya dari BB, MB, BSH, dan BSB. Aspek yang saya amati ada 3. Yang pertama, anak mampu menyebutkan lambang bilangan 1-10. Yang kedua, anak mampu menghitung lambang bilangan 1-10. Dan yang ketiga, anak mampu mencocokkan jumlah telur dengan simbol bilangan. Next. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Diagram yang berwarna biru tua adalah pretest, sedangkan yang berwarna ungu adalah post-test. Jumlah dari keseluruhan tes adalah 39,7. Jumlah dari keseluruhan post-test adalah 92,1. Next. Hasil dari perhitungan analisis menggunakan IBM SPSS Statistik versi 20 sebagai berikut. Saya mencantumkan paired sample test, yaitu dengan signifikansi 2 tailored 0,000. Data di atas menunjukkan hasil dari paired sample test didapatkan nilai bagian signifikan 0,000 dengan nilai taraf signifikansi 0,05. Hasil yang diperoleh 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, ada pengaruh penggunaan media kotak cerdas berhitung terhadap pengenalan konsep bilangan 1-10 pada anak kelompok A di TK Islam Jabal Nur. Bab 5, simpulan dan saran. Simpulan. Hasil analisis data menggunakan program SPSS versi 20 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis alternatif atau HA diterima dan hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media kotak cerdas berhitung berpengaruh secara signifikansi terhadap peningkatan kemampuan anak dalam mengenal konsep bilangan 1-10. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan anak dalam kemampuan menyebutkan lambang bilangan, berhitung, mencocokkan jumlah telur dengan lambang bilangan.
Dengan demikian, media kotak cerdas berhitung dapat dinyatakan sebagai media pembelajaran yang efektif dan sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran pengenalan konsep bilangan 1-10 pada anak usia 4-5 tahun. Adapun saran yang dapat diberikan. 1. Bagi guru, diharapkan penggunaan media kotak cerdas berhitung dapat dijadikan sebagai referensi bagi guru dalam media pembelajaran yang berorientasi pada anak, serta mendukung pengenalan konsep bilangan sebagai dasar untuk pengenalan konsep untuk penyampaian pembelajaran bilangan. Kedua, bagi anak, diharapkan media kotak cerdas berhitung dapat menunjang pengalaman belajar anak yang menyenangkan dan tidak membosankan. Proses pembelajaran akan menjadi menyenangkan ketika penggunaan media kotak cerdas berhitung. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini. Hal-hal yang belum tercapai dalam penelitian ini dapat disempurnakan dalam penelitian selanjutnya dengan berbagai variasi media yang lebih efektif dan kreatif, serta lingkungan penelitian yang luas. Baik, sudah selesai. Pengaruh media papan magnet bergambar terhadap kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun di TK Bina Tunas Bangsa Surabaya. Latar belakang tersebut, yaitu usia emas usia 5-6 tahun adalah golden age, perkembangan bahasa yang menentukan fondasi komunikasi. Kemudian, berdasarkan masalah di lapangan tersebut, kosakata, sulit menyusun kalimat SPOK, kurang percaya diri berbicara di depan umum. Dengan solusinya, yaitu media papan magnet bergambar, visual atau kinestetik, interaktif, dan menyenangkan untuk anak PAUD. Menurut Harlock 2011, kemampuan berbicara anak usia dini merupakan fondasi penting untuk kesiapan memasuki pendidikan dasar, yaitu stimulasi yang tepat melalui media pembelajaran akan mempercepat perkembangan kemampuan berbicara anak. Rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut yaitu rumusan masalah, apakah ada pengaruh media papan magnet bergambar terhadap kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun di TK Bina Tunas Bangsa Surabaya. Tujuan penelitian tersebut mengetahui pengaruhnya media papan magnet bergambar terhadap kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun di TK Bina Tunas Bangsa Surabaya. Kajian teori media papan magnet bergambar, yaitu media papan magnet bergambar merupakan alat permainan edukatif APE berupa papan magnetik dilengkapi gambar-gambar menarik dan huruf bermagnet yang dapat dipindah anak-anak, lalu kemudian memadukan unsur visual dan kinestetik. Interaktif dan menyenangkan, anak terlibat aktif menyusun gambar dan huruf, bukan sekadar mendengar. Kemudian ada sosial komunikatif, yaitu mendorong anak bercerita, berdiskusi, dan berinteraksi bersama teman dan guru. Kemudian ada visual kinestetik, yang artinya gambar cerah membantu pengenalan kosakata dan huruf awal secara bertahap. Yang terakhir yaitu fleksibel berbagai tema, yang artinya dapat digunakan untuk tema hewan, buah, angka, huruf, dan cerita sehari-hari. Kemampuan berbicara anak usia dini, yaitu komponen kemampuan berbahasa. Yang pertama ialah mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Yang saya pakai indikator penilaian, 1. Mampu mengulang kalimat yang lebih kompleks. 2. Mampu menyusun kalimat sederhana berstruktur SPOK. 3. Mampu menyebutkan kelompok gambar dengan huruf awal yang sama. Dengan skalanya, 1 menandakan BB, 2 menandakan MB, 3 menandakan BSH, 4 menandakan BSB. Penelitian grup pretest post-test, pendekatannya kuantitatif eksperimen, yaitu dengan rumusannya O1 yang artinya pretest sebelum perlakuan, X perlakuan media papan magnet
magnet bergambar. O2, post-test yang artinya sesudah perlakuan. Pendekatan ini menggunakan kuantitatif eksperimen, teknik pengumpulannya observasi, tes kinerja, dokumentasi, lalu sampelnya menggunakan 13 anak TKB yang artinya total sampling, kemudian analisis datanya dibantu dengan Virus Sample T-Test SPSS. Hasil pretest yang artinya sebelum perlakuan ini merupakan hasil rata-rata kemampuan berbicara pretest, yaitu diagram. Dan ringkasan pretest tersebut berkategorikan BB anak belum mampu menampilkan kemampuan meskipun sudah diberi bantuan dengan rata-rata keseluruhannya yaitu 1,58. Kemudian hasil post-test yang artinya sesudah perlakuan ini adalah hasil di mana diagram rata-rata kemampuan berbicara yang berkategorikan BSH anak memenuhi indikator perkembangan yang diharapkan. Dengan berkategorikan BSH, rata-rata keseluruhannya 2,78. Analisis perbandingan dan uji hipotesis tersebut merupakan diagram perbandingan pretest dan post-test. Yang berwarna biru itu melambangkan pretest, yang berwarna hijau itu artinya post-test. Peningkatan rata-rata yang pretest menandakan 1,58, sedangkan yang post-test dihasilkan dengan 2,78. Kemudian ada hasil Virus Sample T-Test yang artinya dan hasilnya yaitu SIG2 Thailand sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa HO ini ditolak. Terdapat pengaruh signifikan media papan magnet bergambar terhadap kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun. Next, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut, media papan magnet bergambar terhadap kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun di TK Bina Tunas Bangsa Surabaya. Nilai SIG 0,00 lebih kecil dari 0,05 membuktikan peningkatan nyata dari skor rata-rata 1,58 yang artinya belum berkembang menjadi 2,78 yang artinya BSH. Media ini dapat dijadikan referensi media pembelajaran efektif untuk PAUD. Saran bagi anak, eksplorasi gambar pada papan untuk membangun kreativitas dan kepercayaan diri. Bagi guru, lakukan kegiatan bercerita pengalaman sebelum belajar dan sesuaikan media dengan respon anak. Yang terakhir yaitu bagi penelitian selanjutnya, kembangkan dengan media yang lebih variatif dan lingkup penelitian yang lebih luas. Sekian, terima kasih.